Pasar Doplang. Mungkin di telinga masyarakat Wonogiri sudah tidak asing dengan nama itu. Ya, tempat ini berada di salah satu kecamatan yang ada di Wonogiri. Pasar yang memiliki beragam keunikan di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang. Mulai dari penggunaan koin sebagai alat pembayaran tanpa plastik, memakai pakaian adat Jawa, dan lain-lain. Pasar Doplang sendiri juga menjadi contoh nyata tentang pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Indah Pramesti. Saya di sini dengan teman saya Adi akan melakukan wawancara dengan narasumber dari pemberdayaan Pasar Doplang. Pertama-tama, namanya Bapak? Saya Abdul Wahid Ahmadi, ya, sebagai pembina di sini. Untuk pertama-tama, arti dari Pasar Doplang itu apa ya? Arti ya? Iya. Oh ya, ini kalau kita bicara tentang kenapa Doplang, ya, itu sejarahnya panjang, Pak. Ini menurut ahli sejarah, ya, yang sumber yang saya dapatkan, bahwa nama Doplang itu terjadi sejak tahun 1922 ketika Surakarta waktu itu dipimpin oleh Pedah Sinupet, ya, namanya Sinun Pedah Sinupet. Kemudian dia memerintahkan kepada para rangga, pejabat keraton, ya, kemudian diturun terus perintah ke bawah agar tanah di sini kan belum ada pemiliknya, itu diberi patok-patok. Itu dari kawasan utara sana, ya, dari Pancak Suci perbatasan dengan Gunungsari, itu diberi doplangan. Ya, doplangan itu patok, ya, agar ini bisa diketahui, oh ini miliknya si A, dipatok lagi ini miliknya si B, dan seterusnya. Nah, termasuk sampai di sini, sampai di sebelah timur SD Pandan Buas itu, yaitu masih ada patoknya, termasuk membuat jalan ke arah timur, itu kan ada jalan, ya, yang melintas dari sini ke Pandan, ya, itu juga diberi doplangan. Itu dikenal atau diberi nama dengan istilah nama Doplang. Itu masanya yang lainnya sudah nggak ada doplangannya, kok di sini masih ada, gitu ya, makanya Nggoni Teni itu nama, diberi nama Doplang sampai sekarang. Terus untuk awal pemberdayaan Pasar Doplang ini bagaimana? Iya, awal pemberdayaan Doplang seperti konsep awal kita, ya, kita mau membantu masyarakat agar masyarakat itu punya kegiatan keekonomian, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan mereka, dan kita melihat bahwa potensi yang cukup bagus, ya, untuk itu, karena kita melihat di sana-sana di kawasan sini belum ada, kita buat pasar kuliner yang tradisional, bukan kuliner modern. Kalau kuliner modern kan biasa sudah ada di kota, ya, dengan ciri tertentu, ya, sehingga kita berdayakan masyarakat yang ada di sini, anggota Ibu-ibu Dasawisma, agar mereka bisa mengambil peran di situ untuk ikut berkontribusi mengembangkan pasar tradisional ini. Sehingga alhamdulillah pemberdayaan itu bisa berkembang, bisa disambut mereka, ya, meskipun ada beberapa yang cukup pesimis, tidak yakin ini bisa berkembang. Tapi kami yakin, karena kami satu-satunya, ya, sehingga kami punya peluang, punya kans untuk bisa mengembangkan pasar ini. Ya, sehingga itu konsep kami, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi real dengan kegiatan pasar kuliner tradisionalnya, kita yakin itu bisa. Itu sebagai bentuk komitmen kami untuk bisa memberdayakan masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan hasil tambahan. Untuk kalau di Pasar Doplang ini ada peraturan khusus nggak? Ada, banyak, bahkan banyak peraturan khusus, ya, itu terkait. Kita juga membuat semacam kode etik, ya, baik itu untuk pengelola, untuk pedagang juga, termasuk juga untuk pengunjung. Ya. Jadi memang secara keseluruhan kita tidak hafal, ya, meskipun saya sendiri yang konsep, gitu, ya, semua manajemen di sini kaitannya dengan aturan kode etik, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan seterusnya. Tapi paling tidak itu ada
aturan baku, aturan wajib. Satu, mereka berdagang di sini harus menggunakan bahan-bahan dari alam. Ya, kalau bisa kita manfaatkan, kita budayakan bahan baku dari lokal. Ya, kecuali memang sudah tidak ada. Itu yang harus dilakukan oleh pedagang. Yang kedua, kita tidak boleh semua pedagang menggunakan pengawet. Ya. Dalam makanan itu biasanya ada boraks, seterusnya ya, untuk biar awet, ya biar kenyal. Dan di sini tidak boleh. Sehingga kita mesti ada, kadang kalau ada informasi itu kita investigasi, benar nggak dia menggunakan itu. Pewarna pun tidak boleh. Ya, kita menggunakan pewarna dari alam misalnya. Ya kalaupun kepepet pakai teres sombo itu kan dampaknya enggak begitu ya. Asal bukan pewarna. Kalau kan kadang orang gunakan pewarna tekstil itu ya, yang warnanya bisa moncer, cerah dan seterusnya. Itu ada yang menggunakan itu. Nah, kita nggak boleh. Kemudian di samping itu, ketika sudah masuk di sini, wajib ya, meninggalkan semua yang berasal dari plastik itu tadi. Itu termasuk aturan yang harus digunakan di sini. Wajib menggunakan pakaian lurik. Ini kan Anda lihat bagul itu wajib, dan pakai jari. Komunikasinya pun wajib dengan menggunakan bahasa Jawa. Ketika menservis pelanggan wajib tersenyum, nggak boleh bersengut. Makanya kadang kami juga jalan-jalan gitu ya, itu juga sambil ngecek teman-teman itu gimana para bakul itu. Lain ngedoli karo bersengut ya nanti kita tegur. Artinya setelah selesai pasar kita panggil, kita ajak dialog. Gue poloro untu misalnya gitu. Atau kamu apa sariawan gitu ya. Nah, itu buat pancingan dan seterusnya. Buatan itu Pak lah kok gue nggak guyang-guyu misalnya lu. Guyang-guyu niku yo nek guyang-guyu dhewe memang ra oleh ya. Tapi kan ketika sudah ada pengunjung kan monggo Bu. Nah, itu kan satu etika komunikasi yang harus kita bangun ini. Jadi aturannya sebenarnya banyak sekali ya, termasuk juga tadi masalah anti plastik, bahasa Jawa, pakaian ini ya, itu termasuk yang aturan baku. Termasuk juga sebenarnya kalau ada live musik itu kita lebih menekankan ke musik-musik yang berbau Jawa gitu ya, meskipun modern. Sehingga di sini pun aturan bagi pengelola pun kita nggak boleh di sini ada organ masuk, kecuali memang kepepet banget, ya, kepepet banget. Kalau akustik seperti ini kan itu kan bukan termasuk masih tradisional ya, meskipun masuk modern juga. Termasuk juga yang lain, gitu ya. Peraturan di sini semua bakul wajib mengikuti kerja bakti setiap hari Jumat. Termasuk di situ kita briefing, ya kita berikan pembinaan mental, wajib mengikuti. Ya. Jadi itu ada beberapa hal yang kira-kira bisa kita sampaikan tentang aturan-aturan yang wajib ditaati oleh bakul, termasuk pengelola. Kita pengelola juga pakai ini. Juga pakai bahasa Jawa, kecuali hari ini saya nggak pakai bahasa Jawa itu. Adik-adik ini saya kok nggak bahasa Jawa, jadinya kan saya lucu kalau di teman-teman di situ paling nanti juga ada dikritik gitu. Loh, jenengan kok pakai bahasa Indonesia paling nggak masalah, kita kan tergantung komunikatornya ya. Nanti gimana kita komunikasi. Jadi itu aturan-aturan yang ada di sini. Kalau lebih banyaknya nanti bisa kita share bentuknya file ya, nanti bisa kita kirim ke salah satu nomor Adik, mungkin nanti bisa saya share dia kaitannya dengan peraturan termasuk larangan-larangannya, kan bisa menambah informasi ya. Kalau di sini saya menyebutkan semuanya nggak apa juga itu, tapi aturan pokoknya seperti itu bisa kita share. Ya, untuk omsetnya dari pemberdayaan pasar ini sekitar berapa ya Pak? Iya, kalau normalnya itu ya, sebelum pandemi itu ya antara 36 sampai 42 jutaan ya, bahkan bisa lebih. Kita tergantung momennya. Kadang kan ada momen-momen tertentu yang memang bisa mengundang pengunjung lebih banyak ada di sini. Misalnya liburan panjang, seperti kayak kemarin kan ada long weekend itu ya. Misalnya pegawai itu, orang kantoran itu kan 5 hari kerja, Sabtu, Minggu, Senin libur, biasanya penuh ya. Tapi untuk masa pandemi ini memang itu ada multiplier effect yang bisa kita terima. Artinya dampaknya itu terasa sekali ya, dari omset yang biasanya 36 juta sekarang paling tinggal di bawah itu. Ya kalau contoh hari ini itu paling tadi hanya sekitar 29 juta 800-an sekian. Itu omset itu pun nggak rame ya, nggak rame. Jadi ini omset pemberdayaan kuliner tradisional Banyuwangi sekitar. Saya boleh bertanya nggak Pak, kenapa pasar Gomblang ini memilih waktu pemberdayaannya waktu pagi? Oh iya. Nggak malam gimana? Nggak malam ya, kita memang gini Pak ya, kita kan dari awal ya,
kita mau menggunakan hari Minggu itu sebagai hari keluarga. Jadi kita mengambil, kenapa harus Minggu kok nggak malam? Ya, kita memang tujuan kita arahnya ke depan ini menjadi wisata, sehingga orang berwisata itu nggak seperti kalau pagi. Apalagi kalau pagi itu kan orang setelah kerja ya seminggu misalnya dari Senin sampai Sabtu dia beraktivitas, yang sekolah ya sekolah terus. Seperti adik-adik kan juga kan sampai Jumat kegiatan di sekolah ya. Sabtu resign ya, libur, Minggu libur. Itu orang bisa menggunakan hari Minggu sebagai hari keluarga untuk datang ke Ndoplang, menikmati menu di sini sambil sarapan pagi, menikmati udara segar di persawahan bersama dengan keluarga. Ya itu kenapa harus hari Minggu. Kalau malam yang sudah ada nggak jadi Mbak, karena konsep kuliner malam itu paling kuliner ringan, ya, kuliner ringan, dan kita dibatasi waktu. Kalau malam kan terganggu juga. Nanti waktunya malam yang nggak ada orang piknik malam hari ke sini, sehingga kalau Minggu itu jauh-jauh ya, dari Tirtomoyo, Batu dan seterusnya, Selogiri bahkan Ponorogo itu menggunakan hari keluarga mereka untuk datang ke sini menikmati kuliner ini ya. Jadi Minggu itu orang lebih bebas sebagai hari kemerdekaan bagi mereka gitu ya. Jadi pilih hari Minggu. Kalau malam orang capek Mbak, orang ngantuk, kadang anak-anak juga males. Orang kadang sekarang itu kalau malam itu Mbak tertarik sama sinetron itu Mas ya. Terutama ibu-ibu itu ya, kalau dari mulai sore apalagi SCTV itu ya, sinetronnya sampai malam pun yang buku catatan harian seorang istri itu sampai diikuti sampai jam 11 malam itu ya. Sampai kemudian Dewi Rindu itu ya. Gitu ya. Ibu-ibu males diajak ke males itu pilih sinetronnya. Tapi kalau Minggu kita bisa bebas, sehingga kenapa kita harus pilih hari ini? Termasuk saya dan teman-teman lain kan pengelolanya kebanyakan kan PNS Mbak ya. Iya, jadi kalau PNS kalau malam itu tepat ini ya, sudah tepat. Itu ya kita Minggu pagi sudah ya. Untuk pelaku pemberdayaan Pasar Domplong ini kira-kira siapa saja Mbak yang terlibat? Iya, mereka sebenarnya dari menurut latar belakang ya ibu petani ya. Makanya kan kita mengambil ini biar petani itu kan biasanya hanya waktu-waktu tertentu saja mereka mendapatkan penghasilan dari pertanian. Misalnya waktu membajak sawah itu pun tidak semua orang bisa terlibat. Waktu tanam tidak semua orang bisa terlibat ya. Artinya hanya butuh waktu 1 hari 2 hari selesai. Mereka menunggu lagi masa penyiangan ya, buang rumput itu loh, matun ya istilah bahasa Inggrisnya itu ya. Matun gitu ya. Itu matun kan hanya waktu tertentu saja. Nah setelah itu kan mereka bisa dikata nganggur ya. Meskipun di sini itu mingguan, sifatnya hanya mingguan, tetapi ternyata seminggu sekali itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan dibanding mereka yang mungkin hanya tandur itu sehari ya sampai jam 12 itu hanya 50.000, bayangkan sudah capek-capek masih dosa lagi ya. Rata-rata ibu-ibu itu kalau kumpul sama ibu-ibu rasan-rasan gitu ya. Sehingga mereka kerja tapi disambi rasan-rasan ya. Kadang sampai rasan-rasannya sudah selesai, orang se-RT kerjanya belum rampung gitu ya. Nah, tapi kalau di sini mereka fokus terus, di sini nggak ada rasan-rasan, sehingga aktivitas bakul itu ya, itu rata-rata Mbak itu berlatar belakang sebagai dari petani. Mereka bukan bakul sebelumnya, bukan juru masak, bukan koki, bukan chef gitu ya, bukan. Sehingga memang ini di training, dilatih dari sejak awal, sehingga kita evaluasi dalam proses perjalanannya itu nggak ada yang bakul. Sehingga itu ibu-ibu yang bakul di sini latar belakangnya rata-rata mayoritas 95% itu petani. Kalau mau ada tambahan atau promosi buat yang nonton untuk mempromosikan Pasar Domplong Pak? Ya ini ya, saya dari pengelola Pasar Domplong itu minta ya, mohon datang tiap minggu ya untuk kita bersama keluarga untuk menikmati makanan kuliner tradisional ya, minuman tradisional di Ndoplang ini. Jangan lupa tiap minggu datang di Ndoplang, pasti puas. Kalau gitu cukup sekian ya Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman jangan lupa mampir ke Pasar Domplong setiap minggunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.